Jerat pinjaman online atau pinjol ternyata berujung tindakan kriminalitas yang fatal hingga berujung kematian. Satu keluarga yang diduga bunuh diri akibat dipicu permasalahan pinjaman online. Pemirsa, seorang pemuda di Batang, Jawa Tengah tega membunuh kekasih gelapnya karena terlilit utang puluhan juta rupiah. Perusahaan pinjaman online atau pinjol PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ADAKAMI masih mencari data tambahan soal dugaan nasabah yang bunuh diri akibat teror dari oknum penagih utang. Tahu nggak sih beberapa permasalahan di Indonesia yang menjadikan beberapa orang terjerat pinjol? Berikut adalah alasan seseorang menggunakan pinjaman online. Yang pertama, tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak. Nah, biasanya banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu membiayai kuliahnya sendiri, kiriman orang tua yang telat, atau butuh dana darurat seperti makan, membayar kos, atau alat belajar. Pinjaman online menjadi solusi instan tanpa jaminan bagi mahasiswa. Yang kedua, gaya hidup konsumtif dan pengaruh sosmed. Tekanan flexing di Instagram atau TikTok, mahasiswa pengen beli gadget baru, fashion, atau nongkrong di cafe hits buat ikut tren, dan tren FOMO yang bikin boros, seperti belanja online cicilan via Shopee yang akhirnya numpuk hutang padahal penghasilan minim. Yang ketiga, beban utang yang membengkak. Mahasiswa yang sudah merasakan mudahnya menggunakan pinjol akan kecanduan. Akibatnya, mereka terus-menerus meminjam tanpa memikirkan bagaimana cara membayar beserta bunganya. Mahasiswa menjadi dominasi peminjam muda, tetapi banyak yang gagal bayar karena tidak bisa menyicil. Pinjol ilegal menawarkan pinjaman tanpa verifikasi, tapi menagih dengan cara kasar. Mereka menyebarkan data pribadi seperti KTP dan foto keluarga ke kontak HP atau media sosial. Dampak akademik dan jangka panjang. Banyak dari mahasiswa yang akhirnya menggunakan jasa pinjol karena ketidakmampuannya membayar UKT di pertengahan semester atau IPK yang turun menyebabkan program KIP tidak bisa diklaim lagi. Kurangnya literasi keuangan. Banyak oknum yang masih tidak paham terkait bunga berbunga dalam peminjaman. Denda telat atau beda pinjol legal versus ilegal. Hasilnya, pinjam kecil jadi lingkaran setan yang terus berputar. Tapi pernah nggak sih teman-teman memikirkan bahwa sejak kapan sih pinjol masuk ke negara kita? Pinjol mulai muncul di Indonesia pada tahun 2015, diikuti oleh regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut sebagai OJK pada tahun 2016 sebagai payung hukum vintage lending. Modalku dan Investri menjadi pelopor pinjol yang fokus pada pembiayaan UMKM, menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak terlayani bank. Pada awal tahun 2017, jumlah platform pinjol melonjak hingga lebih dari 100, dengan pengguna aktif jutaan orang. Pandemi COVID-19 semakin meningkatkan permintaan pinjol, namun muncul pula banyak pinjol ilegal, sehingga Satgas Waspada Investasi dibentuk pada tahun 2020 untuk membekukan aplikasi ilegal. Lalu, regulasi diperketat di tahun 2022. Dengan batas bunga harian, pengelolaan data pribadi diperketat, dan integrasi sistem layanan informasi keuangan OJK demi transparansi risiko kredit. Ribuan pinjol ilegal diblokir dan edukasi finansial pada penggunaan. Terutama generasi muda ditingkatkan. Saat ini, pada tahun 2025, lebih dari 15 juta peminjam pinjol di Indonesia, sekitar 30% berusia 18 tahun hingga 25 tahun. Total penyaluran dana mencapai 2 triliun. OJK memperketat aturan terkait penggunaan dan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, membekukan rekening pinjol ilegal. Kasus pinjol
macet meningkat 54%, dan judi online terkait pinjol jadi tantangan serius bagi regulator. Perkembangan jumlah platform pada tahun 2019 sekitar 164 platform pinjol terdaftar. Namun, akibat seleksi ketat oleh OJK, tersisa sekitar 95 platform ilegal di 2025. Pinjol berfungsi sebagai inklusi keuangan yang memenuhi kebutuhan kredit cepat masyarakat yang sulit dijangkau bank. Akan tetapi, mengandung risiko penyalahgunaan atau utang berisiko. Regulator dan edukasi keuangan menjadi kunci agar pinjol tetap berkontribusi positif dan meminimalisasi dampak negatif. Melihat sejarah dan realitas pinjol di Indonesia, jelas bahwa risiko tetap ada. Karena itu, langkah berikutnya adalah memahami edukasi dasar agar siapapun tidak mudah masuk ke lingkaran hutang. Pinjaman online memang terlihat sebagai solusi cepat ketika sedang butuh uang. Tetapi, kenyataannya pinjol justru membawa lebih banyak risiko daripada manfaat. Bunga yang sangat tinggi membuat jumlah utang membengkak dalam waktu singkat. Apalagi pada pinjol ilegal yang sering menambahkan denda tidak masuk akal dan melakukan teror ketika pembayaran terlambat. Banyak korban mengalami stres, kehilangan privasi, hingga reputasinya rusak karena data pribadi disebarkan tanpa izin. Pinjol juga membuat orang mudah terjebak dalam siklus utang yang tidak berujung karena merasa terbantu sesaat. Padahal hanya menunda masalah. Karena itu, penting bagi mahasiswa untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memilih solusi yang lebih aman, seperti beasiswa, keringanan UKT, bantuan kampus, atau pekerjaan paruh waktu. Daripada mengambil risiko besar dengan pinjol yang dapat merusak masa depan. Setelah memahami resiko dan pola penyalahgunaan pinjol, kini kita perlu melihat solusi yang paling realistis. Apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk keluar dari jeratan atau mencegah diri agar tidak terjebak oleh layanan pinjaman online berisiko? Pertama, manfaatkan program dana darurat kampus seperti beasiswa bantuan keuangan mendesak, dana talangan mahasiswa, keringanan atau penundaan UKT, dan bantuan sosial kampus. Kedua, pinjaman ke koperasi. Biasanya, bunga lebih kecil daripada pinjol. Proses lebih manusiawi, resiko intimidasi sangat rendah. Tentu saja, tetap memilih koperasi yang resmi dan terdaftar. Ketiga, lembaga keuangan mikro atau LKM. Contohnya, BMT, Pengadaian Syariah, dan LKM Desa. Keempat, penghasilan tambahan jangka pendek seperti freelance, kerja part-time, membuka jasa kecil, menjual barang bekas yang masih layak pakai, dan masih banyak lagi. 5. Program pemerintah seperti program KIP, Bansos, BPJS Kesehatan, dan banyak lainnya. Keenam, mengatur ulang keuangan. Seringkali yang menjadi masalah bukan kurang uang, tapi pembagian uang yang tidak terkontrol. Coba mulai dengan pisahkan uang, wajib dan opsional. Buat anggaran 30, 50, 20. Stop pengeluaran non-esensial untuk sementara. Keluar dari jeratan pinjol bukan proses cepat, tapi proses kuat. Hari demi hari, kamu belajar menahan diri, mengatur ulang prioritas, dan memahami nilai kerja keras. Di balik beratnya perjalanan ini, ada versi dirimu yang lebih bijak yang sedang dibentuk.